Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris dengan NIM F1D2 19014 dari Prodi Bioteknologi. Di sini, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang value proposition atau keunggulan dari produk BMC kami, yaitu Lumpia Chicken Shrimp. Keunggulan yang pertama itu tampilan menarik. Tampilan dari produk Lumpia Chicken Shrimp ini menarik dan dapat menjadi daya tarik untuk menarik minat pelanggan. Keunggulan yang kedua, rasa yang enak. Keunggulan yang ketiga, harga yang murah. Dengan harga yang murah, produk Lumpia Chicken Shrimp ini cocok di segala kalangan, baik dari mahasiswa, anak-anak, dan orang tua. Keunggulan yang keempat, kandungan gizi yang tinggi. Bahan dasar dari isian Lumpia Chicken Shrimp ini ada 3, yaitu ada udang, ayam dan rebung. Ketiga bahan ini cocok untuk dikonsumsi oleh anak-anak pada masa pertumbuhan. Keunggulan yang kelima, bisa dijadikan cemilan sehat. Elemen kedua yaitu customer segment. Usaha ini kami tujukan kepada anak-anak karena nilai gizinya yang tinggi. Yang kedua, untuk siswa, mahasiswa, dan masyarakat umum karena harganya yang terjangkau. Elemen selanjutnya adalah channel. Channel merupakan saluran dan bagaimana cara kita menyampaikan produk kita sehingga diketahui oleh konsumen. Dalam hal ini kami menyampaikan produk kami dengan 2 cara, yaitu direct marketing dan sosial media. Direct marketing yaitu pemasaran dan penjualan secara langsung dengan cara menawarkan produk kami secara offline atau langsung pada pelanggan. Dan yang kedua yaitu secara online yang dilakukan dengan cara mempromosikan produk kami melalui media sosial seperti memposting foto produk di Facebook dan Instagram ataupun melalui story Instagram dan Facebook. Customer relationship. Pada poin pertama yaitu membuat video singkat terkait keunggulan dari produk kami, di mana bahan yang kami gunakan yaitu ayam dan udang, serta prosedur kerja dan cara penyajiannya. Yang kedua, testimoni dari para customer, di mana pada setiap pembelian kami selalu meminta kepada para customer kami untuk membuat review singkat berupa video terkait produk kami yang mereka rasakan. Yang ketiga, sesi tanya jawab di sosial media berupa Instagram dan Facebook, di mana pada setiap bulannya kami selalu melakukan review terkait produk kami bersama para customer di sosial media kami berupa Instagram dan Facebook. Yang keempat, promo pada hari tertentu, misalnya pada hari Jumat Berkah dan pada hari raya besar. Yang kelima, yaitu buy two get one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan elemen berikutnya tentang keuntungan dari hasil penjualan. Setelah dirinci semua modal bahan yang dikeluarkan pada biaya produksi sebesar 105.000 dan untuk biaya pemeliharaan alat seperti gas LPG sebesar 20.000 dan dari hasil penjualan produk yang didapat sebesar 150.000. Jadi keuntungan dari hasil penjualan produk sekitar 30.000. Elemen selanjutnya adalah key resource. Key resource merupakan kunci atau sumber daya dalam usaha. Pada usaha kami menggunakan 3 unsur. Yang pertama ada laptop atau HP yang digunakan sebagai media untuk promosi produk kami secara online. Dan yang kedua ada peralatan masak dan kemasan yang digunakan pada kegiatan produksi dan pengemasan produk kami. Dan yang ketiga adalah kendaraan yang digunakan sebagai alat transportasi dalam membeli bahan produksi untuk produk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai elemen ketujuh pada BMC, yaitu key activities. Adapun key activities pada produk kami terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah memikirkan ide usaha. Hal ini merupakan bagian terpenting dari sebuah usaha, karena sebelum memiliki usaha kita harus memikirkan produk apa yang akan kita buat ke depannya. Tentunya dengan melakukan pengamatan pasar, kedaya tarikan pembeli, dan prospek penjualan ke depannya. Yang kedua yaitu pembelian bahan baku. Hal selanjutnya yang harus diperhatikan agar usaha yang dijalankan sukses adalah membeli bahan baku yang berkualitas. Selain dari segi kualitas, bahan yang digunakan sebaiknya memiliki harga terjangkau agar dapat menghasilkan profit yang besar pula. Yang ketiga, kegiatan produksi merupakan hal mutlak yang harus dilakukan seorang produsen agar produk yang dihasilkan baik dan berkualitas. Sebisa mungkin produksi dilakukan menggunakan alat dan tenaga yang berkualitas pula. Yang keempat yaitu pengemasan. Pengemasan harus dilakukan demi terjaganya kualitas produk. Dalam pengemasan
dilakukan dengan melihat dan menyesuaikan kemasan terhadap produk agar menarik dan konsumen berminat untuk membeli. Dan yang terakhir adalah penjualan atau pemasaran. Proses ini sangat penting dalam berwirausaha. Target pasar mulai dari anak-anak, remaja maupun dewasa sudah harus direncanakan sejak awal. Melihat perkembangan zaman, penjualan pun dapat dilakukan melalui media sosial tanpa harus membuka lapak dan mengeluarkan banyak dana lagi. Nah, demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Elemen selanjutnya adalah key partner, di mana dalam usaha ini kami bekerja sama dengan penjual ayam, penjual udang, penjual sayur, dan penjual sembako. Saya Yutriana Putri akan melanjutkan komponen BMC yaitu konstruktor. Nah, konstruktor di sini merupakan perincian biaya atau pengeluaran yang digunakan dalam suatu usaha. Nah, dalam usaha kami terdapat 3 konstruktor. Yang pertama biaya produksi, yang kedua biaya operasional produksi, dan yang ketiga biaya pemeliharaan alat. Pertama, biaya produksi. Nah, biaya ini merupakan pengeluaran yang digunakan pada saat proses produksi sehingga menghasilkan suatu produk. Nah, biaya ini meliputi biaya alat dan bahan. Yang kedua, biaya operasional produksi. Nah, biaya ini merupakan pengeluaran yang digunakan untuk mendukung sistem kegiatan produksi yang kita lakukan. Nah, biaya ini antara lain biaya pengemasan, biaya transportasi, dan biaya upah atau gaji karyawan. Nah, yang ketiga biaya pemeliharaan alat. Biaya ini merupakan pengeluaran yang digunakan apabila terjadi kerusakan atau penghabisan terhadap alat yang kita gunakan. Nah, biaya ini antara lain penggunaan tabung gas LPG isi ulang. Itulah tadi penjelasan mengenai konstruktor pada usaha kami. Selanjutnya akan diambil alih oleh teman saya. Sekian, terima kasih.